Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai prediksi dan proyeksi pendapatan daerah. Sebelum itu, perkenalkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, ada saya Muhammad Narandika dengan NPM terakhir 4070. Lalu ada rekan saya Winda Erlani Yulifa dengan NPM terakhir 4078. Lalu ada Ciara Aisyahrini Syafitri dengan NPM terakhir 4186. Baik, mari kita ke materinya. Pemerakiraan pendapatan. Penganggaran secara prinsip berbeda dengan prediksi atau pemerakiraan, meskipun keduanya memiliki keterkaitan. Pemerakiraan atau forecasting adalah estimasi atau ramalan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Arus pendapatan berdasarkan data dan analisis tertentu, tidak mengandung implikasi komitmen untuk mencapainya. Bersifat dinamis dan dapat diubah jika ada informasi baru. Sedangkan penganggaran atau budgeting adalah rencana keuangan yang sekaligus merupakan target yang harus dicapai, mengandung implikasi komitmen, tanggung jawab, dan konsekuensi manajemen. Anggaran bersifat kaku dan hanya bisa diubah dalam kondisi tertentu. Keterkaitan pemerakiraan dengan penganggaran adalah hasil pemerakiraan digunakan sebagai dasar perencanaan atau proyeksi anggaran. Manajemen menggunakan hasil perakiraan untuk menetapkan target anggaran bisa lebih tinggi, sama, atau lebih rendah tergantung kebijakan atau optimisme. Target anggaran yang realistis dan rasional hanya bisa disusun setelah melalui proses pemerakiraan yang baik. Next. Selanjutnya, teknik pemerakiraan pendapatan. Tujuannya yaitu untuk mengestimasi kemampuan keuangan daerah di masa mendatang sebagai dasar pengambilan kebijakan seperti alokasi, distribusi, surplus atau defisit, dan pembiayaan. Pertimbangan sebelum memilih teknik yaitu satu objek pemerakiraan. Apa yang akan diestimasi? Seperti total PAD per jenis pajak, per objek retribusi, dan lain-lain. Dua, rentang waktu atau periode perakiraan, bisa 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Tiga, data yang digunakan, ketersediaan dan kelengkapan data runtun waktu atau time series. Empat, asumsi, asumsi makroekonomi yang digunakan, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain. Kualifikasi teknik terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Next. Yang pertama, teknik kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat subjektif dan didasarkan pada pertimbangan atau judgement, intuisi, atau opini para ahli. Cocok digunakan ketika data historis terbatas atau situasi tidak menentu. Macam-macam teknik kualitatif ada dua, yaitu satu, teknik Delphi, mengumpulkan pendapat para ahli secara individual dan anonim dalam beberapa putaran. Pendapat dirangkum dan difasilitasi untuk mencapai konsensus prediksi. Seminar Economic Outlook dan kajian ilmiah merupakan masukan yang penting untuk metode ini. Yang kedua, teknik nalar sehat atau judgment. Perakiraan berdasarkan pengalaman masa lalu, intuisi, dan pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Meski kualitatif, metode ini tetap bisa menggunakan data kuantitatif sebagai bahan pertimbangan, hanya saja tidak diolah dengan model statistik yang rumit. Rekomendasi untuk hasil terbaik, teknik kualitatif sebaiknya dikombinasikan dengan teknik kuantitatif. Next. Yang kedua, teknik kuantitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan model matematis, sistematik, dan data historis atau runtun waktu untuk memproyeksikan pendapatan masa depan. Prinsip penting teknik ini adalah kerumitan model tidak menjamin keakuratan ramalan. Pemilihan teknik harus mempertimbangkan biaya manfaat, kemudahan aplikasi, dan efektivitas hasil. Macam-macam teknik kuantitatif ada 4, yaitu averaging technique atau teknik rata-rata, exponential smoothing atau pemulusan eksponensial, metode dekomposisi, dan regresi. Next. Selanjutnya ada teknik rata-rata atau averaging teknik. Nah, teknik rata-rata ini adalah metode untuk membuat prediksi ke depan dengan mendasarkan pada nilai rata-rata
pada data periode sebelumnya. Nah, di sini terdapat beberapa pendekatan pemerakiraan teknik, yaitu antara lain simple moving average, lalu ada single moving average, lalu ada center moving average, lalu yang selanjutnya ada double moving average, lalu ada weighted moving average, lalu yang selanjutnya ada transformational moving average, lalu yang ke-8 ada, yang ketujuh ada autographic moving average atau ARMA, dan autographic integrated moving average atau ARIMA. Nah, adanya teknik ini yaitu pada dasarnya adalah untuk memperbaiki prediksi agar lebih akurat. Nah, pada presentasi kali ini kita tidak akan menjelaskan semuanya, tetapi hanya beberapanya saja. Next. Nah, yang pertama ada single moving average. Dengan teknik ini, kita bisa memprediksi pendapatan tahun depan berdasarkan perhitungan rata-rata pendapatan yang lalu, atau disebut juga dengan ramalan forecast period. Sebagai contoh, pemerintah daerah memiliki pendapatan data sebagai berikut. Berdasarkan data realisasi pendapatan tersebut, yaitu dari tahun 2021 sampai 2024, pemerintah daerah ingin memprediksi pendapatan pajak tahun anggaran 2025. Jika digunakan teknik simple moving average, maka harus dihitung rata-rata pendapatan periode ramalan tahun sebelumnya untuk memprediksi pendapatan tahun 2025. Misal dalam hal ini kita ambil data 4 tahun terakhir, yaitu 2021 sampai 2024 sebagai periode ramalan yang akan dihitung rata-rata pendapatannya. Nah, kita hitungnya dengan cara kita jumlahkan antara pendapatan daerah dari tahun 2021 dengan sampai 2024, lalu kita bagi dengan jumlah tahun tersebut, yaitu 4, karena kita mengambil 4 tahun terakhir. Nah, hasilnya yaitu kurang lebih 1 triliun sekian. Nah, jika kita ingin mengambil yang 3 tahun terakhir, maka kita ambil 3 tahun terakhir sebelum 2025, yaitu tahun 2022 hingga tahun 2024. Caranya sama, yaitu dengan menjumlahkan pendapatannya, lalu kita bagi dengan jumlah tahun tersebut. Nah, teknik ini tuh memiliki kelemahan utama, yaitu memberikan bobot yang sama untuk pendapatan pada periode sebelumnya secara rata. Dengan kata lain, teknik ini memperlakukan pendapatan 10 tahun yang lalu sama bobotnya dengan pendapatan 1 tahun lalu. Padahal umumnya pendapatan 1 tahun yang lalu memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan 2 atau 3, 4 tahun lalu, dan seterusnya. Next. Lalu ada transformation moving average. Nah, transformation moving average ini merupakan teknik pemerakiraan yang tidak hanya melihat nilai-nilai nominal rata-rata, tetapi juga mempertimbangkan kecenderungan atau tren pada perubahan dari data masa lalu. Rumus yang digunakan yaitu seperti pada gambar tersebut. Nah, untuk kita menggunakan data pada tabel, yaitu data dari tahun 2021 sampai 2024. Untuk menghitung perkiraan pendapatan pada tahun 2025, pertama kita harus menghitung perubahan eh, perubahannya, yaitu kita hitung selisih pendapatan dari tahun ke tahun berdasarkan data. Misal pada tahun 2022 dan 2021, kita hitung perubahannya dengan cara kita kurangkan pendapatan tahun 2022 dengan tahun 2021. Hasilnya kurang lebih seperti di tabel. Lalu kita selanjutnya kita hitung rata-rata perubahan. Kita jumlahkan dari total rata-rata perubahan tadi, yang mana caranya dihitungnya dengan cara pendapatan tahun sebelumnya pendapatan tahun sekarang dikurangi dengan pendapatan tahun sebelumnya, lalu kita total, kita bagi jumlah tahunnya,
kita dapat angka kurang lebih rata-ratanya itu 100 miliar 100 miliar sekian. Lalu untuk prediksi tahun 2025, yaitu kita dapatkan dengan cara kita jumlahkan tahun pendapatan pada tahun 2024 dengan jumlah dengan rata-rata dari perubahan perubahan tersebut, yaitu 100 miliar sekian tadi. Kita dapatkan hasilnya sebesar 6 triliun 132 miliar sekian. Next. Lalu selanjutnya ada exponential smoothing. Nah, metode ini dinilai lebih baik dibandingkan teknik simple moving average, sebab exponential smoothing memberikan bobot yang berbeda untuk periode yang berbeda, sedangkan simple moving average memberikan bobot yang sama untuk data yang ada. Dengan teknik ini, kita dapat memberikan bobot yang lebih besar pada data tahun terakhir. Nah, dengan menggunakan data pendapatan pajak daerah 4 tahun terakhir, yaitu 2021 sampai 2024 di atas, misalnya untuk pendapatan terakhir yaitu tahun 2024, kita beri bobot 90%, sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya yaitu diberi bobot 10%. Kita dapat menghitung rata-rata 3 tahun sebelumnya, yaitu yang tahun 2021 sampai 2023, kita hitung rata-ratanya. Lalu kita untuk memprediksi tahun 2025-nya, kita hitung dari 90% dikalikan dengan jumlah pendapatan pajak tahun 2024 ditambah dengan 10% dikalikan dengan rata-rata 3 tahun dari 2021 sampai 2023. Lalu hasilnya kita jumlahkan, lalu kita dapat hasilnya untuk prediksi tahun 2025. Next. Selanjutnya kita masuk ke prediksi pendapatan berbantuan komputer. Nah, ada beberapa langkah yang digunakan untuk prediksi bantuan komputernya itu menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama itu kita harus input data pendapatan dalam kolom halaman Excel. Nah, kita itu menggunakan data dari tahun 2021 sampai 2025 pendapatan pajak daerah dari DIY. Nah, setelah itu pilih menu data pada baris menu di bagian atas layar Excel. Kemudian pilih forecast sheet. Yang ketiga itu setelah dipilih forecast sheet, selanjutnya akan muncul form create forecast worksheet. Nah, tentukan timeline range dengan menyorot kolom tahun mulai tahun 2021 sampai 2024 dan value range pada nilai angka pendapatan pajak dari tahun 2021 sampai 2024. Nah, jika semua sudah diisi dengan lengkap dan benar, maka tekan create. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di sini. Dari situ pendapatan pajak daerah tahun 2021 sampai 2024 itu terlihat terus mengalami peningkatan. Nah, di tahun 2021 nilainya itu masih sekitar 1,7 triliun. Kemudian naik pada tahun 2022 jadi 1,9 triliun dan naik lagi di tahun 2023 menjadi 2 sekian triliun dan di tahun 2024 itu naik menjadi 2,1 triliun. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak daerah itu semakin baik setiap tahun. Dan juga berdasarkan hasil forecast atau peramalannya itu untuk tahun 2025, itu pendapatan pajak daerah diperkirakan akan terus meningkat jadi sekitar 2,3 sampai 2,4 triliun. Nah, di grafik itu juga terdapat batas bawah atau lower confident bound dan juga batas atas upper confident bound. Ini menunjukkan bahwa nilai sebenarnya di tahun 2025 itu kemungkinan berada di antara dua batas tersebut. Nah, artinya walaupun hasil peramalan itu memperkirakan kenaikan, masih ada kemungkinan nilai aktual itu sedikit lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, tetapi secara umum, tren pendapatan pajak daerah diprediksi tetap meningkat. Selanjutnya itu ada regresi. Kita juga menggunakan analisis regresi untuk pendapatan daerahnya. Eh,
menggunakan SPSS dan hasilnya itu menggunakan tabel koefisiennya. Nah, untuk perhitungannya itu ada rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX plus E. Untuk keterangannya itu ada Y sama dengan estimasi pendapatan, X-nya adalah tahun, A-nya itu adalah pendapatan dasar atau baseline revenue, B-nya itu perubahan pendapatan sebagai akibat dari perubahan periode ramalan, dan E-nya itu adalah galian. Untuk perhitungannya bisa dilihat seperti ini. Y5 sama dengan 31 triliun sekian ditambah 1 triliun sekian kemudian dikali 5. Untuk angka dari 31 triliun dan juga 1,5 triliunnya itu bisa dilihat di tabel koefisiennya. Nah, kemudian sama dengan 31, triliunnya ini ditambah hasil dari 1 triliunnya sekian ini dikali 5 yaitu hasilnya 7, sekian triliun. Untuk hasilnya itu adalah 39,800 triliun sekian. Nah, selanjutnya itu ada menilai akurasi prediksi. Ada dua, yaitu ada AP atau Absolute Percentage Error, yaitu untuk mengukur persentase selisih antara nilai prediksi dan juga nilai sebenarnya. Rumusnya itu ada prediksi dikurangi nilai sebenarnya, kemudian dibagi nilai sebenarnya. Yang kedua itu ada MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Nah, ini adalah rata-rata dari AP dalam beberapa periode. Nah, digunakan untuk melihat akurasi prediksi secara keseluruhan, dan semakin kecil MAPE, maka semakin baik metode prediksinya. Selanjutnya itu ada permasalahan prediksi pendapatan di pemerintahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada faktor teknis. Nah, ini itu berkaitan dengan ketersediaan data yang cukup, kemampuan dan kualitas SDM yang membuat prediksinya, kemudian pengalaman dan pelatihan staf di bidang anggarannya. Yang kedua itu ada faktor ekonomi. Itu bisa disebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi seperti perubahan ekonomi yang tidak stabil sehingga sulit memperkirakan pendapatan secara akurat. Yang ketiga itu ada faktor administratif. Ya, faktor administratif itu berhubungan dengan peraturan pemerintah, misalnya ada aturan pajak daerah, kemudian aturan retribusi daerah dan juga perubahan undang-undang pajak. Yang keempat itu ada faktor politis, pasti berkaitan dengan politik dan misalnya itu bisa berhubungan dengan tekanan dari lembaga legislatif. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah materi atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record nih.